Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu malam hari ini tanggal 28 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus karena kasih-Nya sempurna di dalam kehidupan kita. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kalau Tuhan sedang menyertai, memberkati kita sepanjang hari ini. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan perjuangan, hidup penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah yang selalu tidak pernah berhenti selagi kita hidup. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena janji Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan menyertai kita. Jangan takut, kata Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Oleh karena itu, mari, kalau janji Tuhan begitu baik menyertai kita, kenapa kita jauh dari Tuhan? Bodoh besar itu, bencana besar kalau seorang itu jauh dari Tuhan. Ya, malapetaka, kekal selama. Jauh dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya, hidup bencana. Kalau jauh dari Tuhan, hidup penuh dengan bencana. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, luar biasa. Oh, sukacita kita. Ada janji yang sempurna. Apapun persoalan kita hadapi di dalam dunia penuh dengan dosa ini, penuh dengan tantangan, perjuangan. Tapi kalau kita bersama Yesus, beda. Kita akan tampil beda. Kualitas beda. Kualitas tidak bisa diukur dengan bentuk apapun. Karena Tuhan begitu agung, begitu sempurna. Tentu saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Gunakan syukur kepadamu Bapa, karena atas rahmat anugerah Tuhan pada malam hari ini kita akan baca kitab Nabi Yeremia. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara kehidupan kita. Atas anugerah Tuhan kita dilayakkan sama Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau bisa baca Alkitab rutin, ya, saya bisa dilayakkan sama Tuhan, main gitar, menyanyi, biarpun dalam bentuk sederhana. Ini karena berkat Tuhan. Ini semua karena karunia Tuhan, bukan karena saya hebat. Tidak ada kehebatan dalam kehidupan kita manusia, tidak ada. Ya, semua berasal dari Tuhan. Kita dilahirkan telanjang, tidak bisa apa-apa, baju yang kita nggak punya, ngomongnya nggak bisa kita waktu kita lahir. Bisanya cuma nangis. Itu pun nangis harus dibikin nangis. Kalau anak baru lahir tidak bikin nangis, bahaya itu saudara. Ya, itu pun tujuannya supaya tahu bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Maka harus rendah hati di depan Tuhan, harus andalkan Tuhan, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Harapmu pada Tuhan, harapku hanya kepada Yesus. Dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, sebelum aku, ini aku Tuhan, aku telah menguluskan dan menetapkan engkau. Mari kita nanti baca dalam kitab Nabi Yeremia. Tapi sebelum itu saya mau menyanyikan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya mau menyanyikan gunakan syukur padamu Bapa. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu sungguh sempurna. Kasih Tuhan Yesus Kristus Bapakku, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya.
Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Tuhan Yesus, sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku ya Tuhan Yesus. Untuk sebentar layakkan kami baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau juru selamatku yang sangat ku cintai. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Bapakku. Terpujilah namamu, terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Malam hari ini sebelum kami tidur, kami mau baca firman-Mu Bapa, supaya hari ini hari hidupku dibentuk untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba mulutmu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, puji Tuhan. Syukur kepada Bapa di surga sesuai dengan firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan. Amin. Kita tiap hari setiap saat menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, perlindungan, penyertaan, keselamatan. Semuanya datang dari Tuhan. Bayangkan ini versi dunia. Tembak menembak ya, saling bunuh, saling perang. Itu di dunia. Saling mengkhianati, bunuh diri, segala macam, masuk penjara, urusan pidana, itu dengan dunia. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus ada damai sejahtera, sukacita. Coba ini. Efesus pasal 3 ayat 18 dikatakan supaya kita dapat memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Itu bicara salib. Ya, secara vertikal, horizontal. Betapa tingginya, betapa dalamnya itu garis vertikal, horizontal. Betapa lebar dan panjang kasih Tuhan melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kalau itu mari saya bersyukur sama Tuhan kalau atas izin Tuhan saya dipanggil Tuhan, dipilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Saya melakukan dengan setia ya. Melakukan firman Tuhan pagi malam sampai detik ini. Saya tidak pernah berubah, tidak pernah absen kalau saudara lihat itu. Dari sejak 1 Januari 2021, 2 tahun setengah saya menjalankan ini. Pagi malam sejak COVID. Berarti COVID itu asal izin Tuhan sudah. Setiap peristiwa-peristiwa ya terjadi besar di dunia ini, ataupun pergumulan-pergumulan kita hadapi, itu semua atas izin Tuhan. Dalam rangka Tuhan punya tujuan ilahi supaya manusia bertobat. Ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ada di COVID itu supaya sadar
Betapa dahsyatnya Tuhan, dia sanggup melakukan segala macam cara. Dan manusia bisa banyak bertobat. Ratusan ribuan atau jutaan manusia di dunia yang sudah mati kena COVID. Supaya dunia bisa sadar, bertobatlah saudara. Ya, supaya hidup ini bertanggung jawab seenaknya saja. Kita tidak boleh egois, tidak boleh sewenang-wenang atas hidup ini. Hidup ini berasal dari Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Kita sudah membaca kitab Nabi Yeremia ya. Kalau kemarin-kemarin kita Nabi Yesaya, sekarang sudah sampai di kitab Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini saudara ya, 52 fatsal ya. Nanti kita baca semuanya ya, dan semua kita makin mengerti semua atas izin Tuhan ya. Nabi Yeremia memang dipilih Tuhan sebagai seorang nabi, nanti kita baca ya. Itu zaman Raja Yosia. Jadi keturunan dari imam ya, memang anaknya imam. Seperti saya sekarang ini anaknya pendeta. Saya putranya seorang pendeta ya. Putra almarhum Papi Imam yang saya cintai, salah satu pendiri dari gereja Bethel Tabernakel ya di Surabaya tahun 1957. Sama juga Nabi Yeremia ini ya, dari keturunan Imam Abiatar ya. Jadi waktu zaman Raja Daud, tapi saat ini Nabi Yeremia dipilih Tuhan, usia masih muda sudah. Dipakai Tuhan usia masih muda. Kurang lebih usianya 20 tahun ya. Jadi Nabi Yeremia dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan dari usia masih muda. Sekarang juga banyak anak-anak muda dipakai Tuhan. Ya luar biasa. Sebab berbagai anak-anak muda, mari selagi hidupmu masih muda, ya layani Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, usia kurang lebih 20 tahun dan melayani pekerjaan Tuhan zaman Raja Yosia, menjadi seorang nabi kurang lebih 40 tahun. Punya tujuan ilahi dari Tuhan. Mari kita membaca sama-sama supaya kita mengerti, supaya makin hari kita melangkah apa maunya Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan segala-galanya. Tertulis ini. Mari kita membaca karena dengan tema firman Tuhan tadi, sebelum apa ya, nanti saya mau bacakan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Coba ini, mari kita membaca di ayat 1. Kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Jadi Anatot ini lokasinya kurang lebih sekitar 6 km dari Yerusalem ya. Jadi memang ini dari bangsa Israel ya, dari imam suku Lewi, dari suku Lewi dan suku Benyamin ya. Jadi ini Yehuda ya. Jadi Yehuda itu ada suku Benyamin, ada suku Lewi ya. Dipilih sama Tuhan. Bangsa Israel sejak Raja Salomo pecah saudara ya. Waktu awalnya Raja Saul, Raja Daud itu jadi satu ya. Tapi sejak selesai dari Raja Salomo pecah. Karena Raja Salomo itu kan banyak berbuat dosa. Raja Salomo dipakai Tuhan dahsyat membangun rumah Tuhan bait Allah. Tapi setelah itu banyak istri itu loh. Ya itu membuat kacau balau. Pokoknya kita jangan main-main dengan dosa. Gara-gara dosa semua kacau balau saudara ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita damai sejahtera. Mari kita baca berikutnya ya. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahnya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Ini penting, supaya kita anak-anak Tuhan punya kepekaan mendengar firman Tuhan. Saya yakin saudara, setiap kita pasti ada firman Tuhan, ada roh di dalam kehidupan kita. Dalam roh kita ini pasti bicara Roh Kudus. Ya, apapun sebabnya kita dalam milik Tuhan, tapi kitanya nggak peka, saudara, kurang peka. Hubungan kepekaan terjadi kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Ya, berarti Yeremia ini dapat firman Tuhan berarti akrab karena Tuhan punya rencana. Terus berikutnya, firman itu datang juga dalam zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 tahun Yesedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan kelima. Zaman Raja Yosia. Raja Yosia itu raja yang dipakai Tuhan, yang cinta Tuhan, punya ketaatan kepada firman Tuhan. Dia buang dia patung-patung berhala itu zaman Raja Yosia. Tuhan Yesus pilih nih Raja Yosia untuk menyelamatkan bangsa Israel, memimpin bangsa Israel ke dalam jalan yang benar ya. Terus berikutnya, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sebetulnya firman Tuhan juga buat kita. Kalau ini firman Tuhan ditujukan kepada Nabi Yeremia, Yeremia diangkat sama Tuhan sebagai nabi,
Berarti kesimbolnya sama, ini firman buat kita. Artinya begini, bahwa kita ini sudah dikuduskan sama Tuhan dari sejak awal. Ya, dari sejak awal Tuhan pilih. Kalau memang dari awal manusia diciptakan Tuhan, nggak ada kematian Bapak Ibu. Sudah pernah saya katakan ya. Tuhan maunya kita hidup. Buktinya di Taman Eden dulu ada 3 jenis pohon kan. Segala macam pohon. Ternyata segala macam pohon dan buah-buah yang kita makan, ada pohon apel, jeruk, pepaya, segala macam itu. Itu ternyata dari awal. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 2. Diciptakan Tuhan ada pohon kehidupan. Untuk kalau makan itu kekal selama-lamanya. Tapi ketiga ada pohon baik dan jahat. Ini Tuhan kasih kebebasan. Tapi Tuhan sudah kasih tahu di Kejadian pasal 2 ayat 16 kepada Adam. Semua boleh kau makan. Tapi di ayat 17, jangan makan buah baik dan jahat. Kalau kau makan, mati kau. Berarti Tuhan sudah kasih tahu. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita ini dipilih sama Tuhan, jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, mati kita. Maka dari awal Tuhan sudah kuduskan kita. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Setiap kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi hamba Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan. Aja menjadi pengusaha. Siapapun yang penting memberikan kontribusi yang berarti. Percuma menjadi seorang hamba Tuhan kalau kehidupannya menjadi batu sandungan. Percuma menjadi seorang yang kaya diberkati kalau hidupnya penuh dengan dosa. Tapi kalau hidup kita apapun, biarpun hidup sederhana, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berguna untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga menyenangkan hati Tuhan. Makanya kata firman Tuhan ayatnya, saya mau baca. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini manusia muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tapi kepada siapapun engkau kutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang ku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah di awal bicara bahwa Tuhan pakai hidup kita dan Tuhan akan menyertai kita. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Asal kita meresponi secara positif. Saya meresponi akan firman Tuhan. Tuhan pakai mulutku untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan pasti pakai setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Oh, biar kita takut sama Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan akan mengangkat, meroboh, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, menanam. Itu dalam kuasa Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa kerjakan. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Biar kita takut sama Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Sesudah firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah kau lihat, kata hai Yeremia, jawabku, aku melihat sebatang dan pohon padam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Firman Tuhan kepadaku, datang kepadaku untuk kedua kalinya bunyinya. Apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih datang dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelum utara. Demikian firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan berikan tahtanya masing-masing. Saya buka Alkitabnya saudara ya. Di mulutku pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukuman ke atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Ini Allah di sini saya katakan ya, A kecil, dewa-dewa patung. Bangsa itu bandel saudara. Seringkali Tuhan sudah larang, tapi banyak melakukan dosa. Tidak, hidupnya tidak benar. Maka Tuhan bangun, Tuhan ciptakan Nabi Yeremia menjadi nabi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Jangan menyembah kepada patung, jangan menyembah ke dewa, siapapun jangan berbuat dosa. Maunya Tuhan jalan lurus di jalan Tuhan. Demikian juga kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu diperintahkan Tuhan untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Karena dunia sudah kacau balau akibat sudah jatuh di dalam dosa ya. Sudah hilang kemuliaan Tuhan. Lucifer sudah jatuh di dalam dosa. Dia berani sama Tuhan dicampurkan ke bumi. Tapi dunia ini penuh dengan kejahatan, ikutin suara iblis. Maka Tuhan pakai para nabi-nabi, Tuhan pakai para hamba Tuhan, Tuhan pakai setiap kita supaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Bertobatlah, hiduplah di dalam firman Tuhan. Taatlah kepada maunya Tuhan. Jangan menurut kehendak sendiri. Hidup ini berasal dari Tuhan, harus hidup menurut firman Tuhan.
Ayat 17. Tapi engkau ini baiklah engkau berasiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan aku mengentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Ayat 19 yang terakhir. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dalam dunia ini banyak tantangan, banyak peperangan, saudara. Beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan, termasuk dari para hamba Tuhan. Silakan siarkan, kirim kepada teman yang lain, supaya mereka mendengar berita kebenaran. Karena ada penyertaan Tuhan. Mereka akan memerangi engkau apapun persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Tapi janji Tuhan tidak akan mengalahkan engkau, sebab Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Oleh itu kita makin hari kita mau cinta Yesus. Kita mau sungguh. Amin. Mohon maaf, karena saya terlalu semangat, saudara. Ngomong dengan semangat untuk cinta Yesus. Supaya Bapak juga semangat untuk menyampaikan firman Tuhan kepada dunia yang sudah bengkok ini. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus. Supaya nanti kelak mereka banyak diselamatkan, bertobat, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menatapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Bersama dengan Yesus kita akan tampil di pemenang. Amin. Puji Tuhan.